Oke, di sini yang pertama tadi saya ingin membuang logout atau memindahkan ya. Jadi saya buat dalam bentuk menu seperti di Facebook. Kalau kalian lihat Facebook, kalian klik drop down-nya nanti dia di sana ada menu untuk pengaturan termasuk mengubah password. Kemudian di bawahnya nanti ada untuk logout juga ya. Jadi drop down-nya ini panjang sekali. Nah, di sini saya akan coba menerapkan seperti itu. Caranya gimana? Simple, kalian copy saja yang data ini karena data ini adalah drop down-nya. Oke. Kopinya dari mana? Dari nav item drop down yang ini. Sampai mana, Pak? Nah, di sini ada list buka, otomatis ada list tutup. Nah, list tutupnya pasti diawali dengan slice. Slice li. Jadi, yang saya copy dari atas ini sampai bawah. Nah, ini saya copy saja. Saya pindahkan ke bagian setelah laporan, list setelah laporan, tapi sebelum UL di sini. Nah, ini saya pastekan di sini. Oke, di sini saya ubah. Oke, sebentar, mungkin view-nya saya ganti supaya mudah dilihat. Oke, data saya akan ubah menjadi akun seperti ini. Maaf Pak, agak pelan-pelan Pak. Oke. Iya Pak, Oke, oke. kecepatan nih. Oh ya, ya, saya pelankan. Tadi saya hapus dulu aja ya, supaya kalian nggak bingung. Oke, saya mulai dari awal. Kita perlu menambahkan drop down-nya itu di sebelah laporan di sini. Jadi nanti drop down ini punya dua menu. Menu yang pertama adalah akun untuk mengubah username, untuk mengubah password. Kemudian yang kedua nanti adalah menu untuk logout. Jadi ini nanti kita hapus, oke? Supaya tampilannya lebih bagus. Nah, kalian copy saja bagian yang drop down ini. Jadi tinggal di copy paste saja ya. Yang li kelas nav item drop down. Nah, ini kalian kopinya dari mana? Dari li buka atau list buka sampai pada list tutup. Karakteristik daripada list tutup adalah ada slice-nya. Nah, biasa dia ada garis seperti ini. Memanjang sampai sini. Artinya dia sampai ini aja, sampai li ini aja. Nah, kalau yang ini seperti apa? Nah, ini juga ada garisnya kalau kalian perhatikan. Jadi dia sampai ini saja. Nah, seperti ini. Itu ya cara bedakan ya. Nah, ini kalian copy dari li buka sampai li tutup yang ini. Nah, ini saya copy, Ctrl C, kemudian saya pastekan di dalam li untuk laporan. Nah, pastenya di mana? Di bawah li tutupnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita ubah datanya, kan data ini adalah string yang ditampilkan di sini. Nah, data ini kita ubah menjadi akun. Seperti ini. Kalau sudah, sementara waktu kita coba refresh dulu hasilnya seperti apa. Dia akan bertambah di sini. Jadi ada akun. Nah, menunya, sub menunya itu masih sama. Karena apa? Karena belum kita ubah yang ini. Pertama yang kita ubah yang bagian atas, kategori wisata, stringnya kalian hapus, ubah menjadi apa? Ubah password. Setelah bebas, kalian mau menambahkannya apa bebas. Oke, kalau saya di sini ubah password, kemudian yang kedua itu adalah logout. Nah, yang kedua ini adalah logout. Oke, yang ketiganya ini apa? Yang ketiganya saya hapus saja karena tidak digunakan. Nah, menghapusnya dari mana? Mulai saja dari A-nya ini, A kelas sampai A tutup. Tag A tutup. Oke, jadi inline-nya ini saya hapus saja. Oke, jadi kita punya dua. Kalau sudah, saya save. Sudah sampai di sini semuanya? Sabun Pak. Oke, sudah ya. Kalau ada yang ketinggalan nanti dibilang aja ke saya, konfirmasi. Oke, kalau sudah kita coba cek di sini, kita reload lagi. Kita cek. Oke, udah ada ubah password dan logout. Nah, logout yang ini silakan teman-teman hapus saja. Sebelum hapus, ingat di sini ada href. Di sini hrefnya itu ke logout.php. Nah, logout.php ini adalah sebuah file. Ini kalian copy saja, filenya file yang mana? File yang ini. Jadi ketika logout ini dipencet, tombolnya dipencet. Nah, ketika logout ini ditekan, dia akan mengeksekusi
file logout.php. Nah, isinya itu apa? Isinya itu ada di logout.php yang ini. Yang tadi saya jelaskan. Oke, ini kalian copy saja logout.php-nya, saya copy, Ctrl P, saya pindahkan ke href yang ada di logout ini. Nah, logout ini dia punya href juga. Lah kok di sini kelas Pak, A kelas, di sini kok href. Ini nggak masalah. Ini namanya properti, teman-teman. Jadi properti ini bisa teman-teman letakkan setelah, maksudnya boleh di sini, boleh dibalik-balik. Mau A href duluan atau A kelas duluan, bebas. Karena ini adalah properti. Oke. Berarti diletakkan di itu ya Pak? Iya. Pagarnya itu ya Pak? Iya, yang pagarnya dihapus ya? Iya, betul. Letakkan di dalam ini properti itu. Properti yang namanya properti pasti diletakkan di dalam ini. Nah, logout.php letakkan di dalam hrefnya ini. Ref itu untuk apa kayak Ngeling. yang ngelingin ke datanya itu kan Pak? Iya, ngeling ke file yang satunya. File yang mana? File yang dituju. Misalkan di sini saya buat href logout.php, berarti nanti dia ngelingnya ke logout.php. Seperti itu. Oke, ini tanda pagar saya hapus saja. Kalau kalian download template, otomatis semua refnya itu nanti kosongan atau bentuknya tanda pagar. Kok bisa tanda pagar, Pak? Karena tanda pagar itu nggak dieksekusi. Nah, ini logout yang baru, kita masih menggunakan tanda pagar. Kalau misalkan saya reload dulu untuk memastikan, saya klik akun, saya pilih logout. Nah, kalian perhatikan di bagian linknya ini, nanti yang muncul itu hanya tanda pagar saja. Kalau saya logout di sini, nah cuma tanda pagar saja yang muncul di sini. Artinya apa? Artinya dia tidak mengeksekusi apapun. Seperti itu. Nah, jadi untuk dapat mengeksekusi file lain, kita harus menambahkan di sini logout.php. Oke, kalau sudah di-reload saja, kemudian akun pilih yang logout. Nah, dia otomatis logout. Oke, saya login lagi ya di sini. Oke. Yang ini dihapus saja karena kita udah tidak membutuhkan yang ini. Oke, cara menghapusnya di bagian mana? Cara menghapusnya di bagian ini tadi. Yang A rip ini sampai A tutup. Ini dihapus saja. Inline ini dihapus. Inline itu satu baris ya artinya. Oke. Nah, ini juga dihapus. NBSP titik koma yang 3 kali ini dihapus. NBSP itu apa? NBSP, ini simbol N ya. Ini simbol N, NBSP, titik koma atau semikolon, itu adalah spasi. Iya, betul. Ini spasi. Kalau untuk enter atau berpindah ke baris baru bisa menggunakan BR atau break. Kalau inline itu menggunakan HR kalau tidak salah saya. Oke, ini saya hapus saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kita reload lagi. Oke, hilang ya. Nah, ini udah tampilannya udah bagus. Oke, logoutnya sudah bagus. Nah, di sini saya akan melibatkan JavaScript untuk membuat logoutnya ini terlihat lebih keren aja ya, lebih kayak website masa kini. Jadi ketika saya pencet logout, dia akan memberikan konfirmasi apakah kita yakin ingin logout atau tidak. Nah, kalian bisa menambahkan event handler di sini. Namanya event handler ya. Oke, sebentar. Oke, saya kurang enak badan, mohon maaf. Jadi di sini kalian bisa menambahkan event handler. Event handler itu seperti apa? Jadi event handler di JavaScript itu banyak sekali. Kalau saya tuliskan Java. Nah, di sana juga ada DOM. Kalau kalian ingin mahir sampai JavaScript, kalian akan belajar tentang event handler, ada belajar tentang DOM. Jadi JavaScript ini nanti dikombinasikan dengan HTML. Nah, di sini ada yang namanya onClick, event onClick. Nah, yang kita gunakan yang mana, Pak? Yang event onClick. Event onClick itu untuk apa? Jadi, event onClick ini ketika tombol itu diklik, dia akan baik tombol atau button di sini bisa tombol, bisa juga menu. Jadi kalau kalian klik, nah kalau di sini kan menu. Kalau logout ini saya klik, dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam ini. Nah,
Karena di sini sebentar. Kita bisa melibatkan fungsi yang ada di sini, tapi nah ini fungsi display date. Dia akan menampilkan tanggal. Nah, display date-nya ini mana? Display date-nya ini sudah dibuat duluan fungsi JavaScript-nya. Jadi kita hanya menggunakan fungsi yang sudah ada saja ya. Oke. Teman-teman di sini bisa di bagian logout-nya ini di dalam ini ya. Propertinya, kalau saya bilang properti itu artinya teman-teman harus menambahkannya di dalam ini. Di dalam kurung apa ini namanya? Kurung siku ya. Bukan kurung siku ini. Ini tanda apa? Lebih besar atau lebih kecil ya, seperti itu ya. Nah, itu artinya kalau saya bilang tambahkan properti, itu artinya kan menambahkan di dalam ini. Jadi properti yang kita tambahkan adalah properti on click di sini. Tambahkan saja on click on click seperti ini. Oke, kita di sini akan menggunakan fungsi yang sudah ada. Nah, nama fungsinya itu adalah confirm. Jadi confirm ini nanti dia akan mengkonfirmasi kita apakah bahwa kita ingin benar-benar logout atau tidak. Oke, saya return saja di sini. Tadi nama fungsinya adalah confirm. Dalam kurung seperti ini. Sebentar, ada yang salah nggak ini? Return confirm. Nah, di sini kalian isikan stringnya. Stringnya seperti apa? Misalkan di sini saya buat stringnya itu seperti ini aja. Apakah Anda yakin ingin keluar? Oke, seperti ini ya misalkan ya. Oke, kalau sudah di save, Ctrl S, kemudian jangan lupa di reload dulu supaya kita bisa ngelihat hasilnya seperti apa. Saya pilih akun, saya pilih logout. Oke, di sini sudah ada confirm. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau misalkan kalian pilih cancel, dia tidak akan keluar. Dia tidak akan jadi mengeksekusi metode atau fungsi ini tadi, fungsi confirm. Nah, kalau misalkan kalian pilih oke, dia akan keluar. Nah, seperti ini. Oke, saya balik lagi ya. Dian. Oke, seperti ini ya. Nah, itu kegunaan daripada metode onClick. Jadi metode onClick ini sebenarnya ini HTML ya, bukan JS. JS-nya itu di sini. Lebih ke HTML karena ini metode propertinya HTML onClick ini. Ini juga bisa kalian kalau tidak salah saya onClick. Nah, seperti ini. Bebas ya mau pakai huruf besar atau kecil di sini. OnClick. Oke, ini udah. Silakan diinikan dulu, ditambahkan metode yang ini onClick. Kalau ada yang error atau tidak muncul, bisa dikonfirmasi ke saya. Jadi jangan lupa setelah onClick sama dengan ini ada petik 2 ya. Petik 2 buka, kemudian petik 2 tutup di ujungnya. Nah, kemudian kita menggunakan satu petik di dalamnya. Karena apa? Kalau saya menggunakan 2 petik nanti bentrok. Otomatis saya gunakan satu petik. Karena di sini udah ada petik 2, di dalamnya saya gunakan petik 2, nanti dia bentrok. Jadi petik 2, kemudian saya gunakan petik 1 di dalamnya. Seperti ini. Oke. Ini ya, tambahkan property onClick ini. Nah, yang ini. Silakan ditambahkan dulu. Sebelum kita lanjut ke bagian lainnya ya. Nanti kita akan membuat keterangan bahwa kita itu kalau misalkan saya logout, kalau saya klik OK tadi, nanti dia akan konfirmasi lagi bahwa kita berhasil untuk logout seperti itu. Oke, udah semua yang onClick? Sampun, Pak. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Jadi yang kedua itu kita akan menambahkan keterangan bahwa kita itu benar-benar telah logout. Nah, seperti itu. Nah, menambahkannya di mana? Kalian bisa menambahkannya itu di bagian logout. Nah, bagian ini. Silahkan buka logout-nya, logout.php. Kemudian
Oke, saya tuliskan di bawah saja ya, di sini di bawahnya. Sebentar, karena ini menggunakan PHP, kita langsung echo saja di sini. Oke. Echo. Karena kita menggunakan JavaScript untuk alert, jadi di JavaScript itu ada yang namanya alert. Nah, alert itu sama seperti konfirmasi, tapi dia lebih ke JavaScript. Nah, ini yang JavaScript. Yang tadi itu bukan JavaScript, tapi HTML ya. Dia base-nya lebih ke HTML DOM nanti. Oke, jadi seperti ini. Script. Kemudian script juga. Nah, di dalamnya ini nanti yang kita isi. Kalau saya sudah buat script seperti ini, itu artinya di dalamnya itu adalah kode JavaScript. Oke, saya tambahkan alert di sini. Alertnya itu berupa apa? Misalkan, saya akan menuliskan bahwa Anda telah keluar dari sistem, misalkan. Silakan teman-teman ikuti. Jadi nanti bisa kita langsung ini ya, biar lebih cepat juga ya. Oke, ini semikolon. Kemudian, nah, ini dia hanya menampilkan alertnya saja. Jadi dia hanya menampilkan pop-up seperti tadi bahwa Anda telah keluar dari sistem. Nah, kalau kita sudah menggunakan seperti ini, kita untuk mendirect ke link lainnya itu kita udah tidak menggunakan header location lagi, tapi kita menggunakan script yang ada pada JavaScript. Nah, ini tidak kita gunakan lagi. Oke, artinya seperti apa? Jadi, sistemnya itu lebih rekursif gitu ya. Lebih apa ya? Sekuensial, artinya dia inline, linear, seperti bisa dikatakan terurut. Jadi di sini dia akan menyeleksi atau mengeksekusi season start dulu, kemudian season destroy, dimatikan seasonnya, kemudian dia akan menampilkan Anda telah keluar dari sistem. Kemudian kalau sudah keluar dari sistem, otomatis nanti sistem ini mau diarahkan kemana? Nah, mau di-linkkan kemana sih? Jadi yang mau kita linkkan itu, kita akan lakukan linkkan ke form login-nya kan. Kalau kalian sudah keluar, misalkan kalian buka dashboard e-learning UTY misalkan. Kalau udah kalian buka, kalian logout, otomatis dia nanti nge-link ke form login-nya. Nah, kita juga ingin membuat seperti itu. Nah, caranya gimana? Kalian bisa memanfaatkan window dot apa ya, location ya. Oke, window dot location. Sebentar, ini tidak menggunakan, tapi sama dengan index.php. Oke, seperti ini. Jadi, setelah dia mengeksekusi ini tadi, setelah dia menampilkan alert alert ini, dia akan mengeksekusi yang ini. Nah, ini apa? Ini untuk mengelingkan. Jadi, setelah kalian logout, dia mau dilingkan kemana sih? Nah, di sini kita linkkan ke halaman index.php atau ke halaman login-nya itu. Oke, saya save dulu, kita coba dulu, nanti saya kasih teman-teman waktu untuk menyalinnya ya. Oke, saya reload dulu, kemudian akun save di logout. Apakah Anda yakin ingin keluar? Oke, saya yakin. Nah, di sini Anda telah keluar dari sistem. Oke, kemudian dia langsung direct ke halaman login. Nah, seperti itu urutannya. Oke, silakan ditambahkan dulu untuk code yang ini. Setelah ini apalagi ya, kita akan membuat, oke, kemarin kita belum membuat kalau dia gagal login ya. Jadi kalau dia gagal login itu apa sih yang akan dilakukan sistem itu seperti apa? Oke, nanti kita akan buat itu. Saya akan memanfaatkan image di sana, di sini nanti. Jadi kalian bisa download image-nya itu di e-learning. Di pertemuan keempat kalau tidak salah saya sudah upload untuk image-nya. Sebentar. Oh, belum ya? Belum saya upload ternyata. Oke, nanti saya upload ya. Oke, ini dulu. Pak, Ya. saya kok nggak muncul itunya ya, Anda telah keluar dari sistem.
Oke, ini udah benar belum, Mbak? Eho, coba coba di screen apa ditampilkan di share aja screennya. Saya mau lihat ini apakah udah benar atau belum. Oke, buat teman-teman yang lain kita koreksi sama-sama ya temannya ini. Saya juga Pak, belum Pak. Oke, oke. Nah, satu-satu mbaknya dulu ya, ditampilkan di share dulu. You cannot send. Nge-share-nya itu pilih tombol yang hijau itu mbak, yang new share itu. Kemudian pilih yang paling pojok kiri atas. Start screen share while the other participation is sharing. Sebentar. Yang new share itu, saya belum ini ya, belum, sebentar, saya stop dulu. Oke, silakan mbak, mohon maaf, saya belum. Ini Pak. Ya, code-nya di mana? Echo script alert Anda telah keluar sistem window location index PHP. Oke, ternyata punya mbaknya ini header yang location index.php itu tidak di komen atau tidak dihapus. Jadi dia keluar dulu mbak. Nah, itu yang line 10, yang baris ke-10. Iya. Slash 2 kali. Itu di slice 2 kali aja. Kayak di atasnya, di line 9 itu kan garis miring 2 kali. Nah, itu di save dulu. Jadi ini dia keluar dulu mbak. Kalau udah keluar baru dia mengeksekusi. Jadi udah nggak bisa lagi. Di refresh dulu. Reload dulu aja. Oke. Logout. Oke. Oh iya Pak. Oke. Ya, masnya lagi, silakan. Ntar Pak, saya joinnya pakai HP Pak. Tak masukin ke laptop dulu Pak. Oh, ya, ya, ya. Yang lainnya ada kendala tidak? Yang lainnya? Enggak Pak. Aman ya? Oke, sampai sini aman. Udah? Pak, maksudnya tuh Pak. Ya, gimana? Itu tuh Pak. Apa namanya? Pas keluar tuh langsung ada kamu keluar dari sistem gitu kan Pak? Iya. Oke, Kalau pas dipencet. saya contohkan dulu ya. Saya contohkan lagi ya, sebentar. Iya, Pak. Saya contohkan lagi hasilnya itu seperti apa. Oke. Nah, ini dia. Oke, di sini saya login dulu. Nah, saya pilih akun, saya pilih logout. Dia yang pertama, dia akan menampilkan apakah Anda yakin ingin keluar. Saya pilih oke di sini. Nah, kalau sudah, nanti ada pesan seperti ini, Anda telah keluar dari sistem. Kalau pilih oke, nanti dia langsung di-linkkan ke bagian form. Nggak ada ya? Oke, coba di-share dulu, bisa nggak? Pak ya. Oke, saya stop dulu. Monggo, silakan Mas.
Oke. Pilih Itu Pak, pas di logout your logout system. Oke. pas sudah dibuat dia langsung keluar Pak. Oke. Jadi belum, sebentar. Ini di bagian yang pertama. Saya lihat kodenya dulu. Kode programnya mana? Coba di tadi bagian dashboardnya. Dashboard. Oke. On click-nya ini masih salah. Mana Pak? On click-nya ini sepertinya masih salah. Oh yang confirm nih, return confirm. Iya, betul. On click. Pak, Tibo. Confirm-nya itu salah. Confirm. R-nya di belakang. Iya. RR confirm. Gimana Pak? IR Mas, bukan RI. CONFIRM. Ya, CONFI dulu. IR. Oh, ya. IRM. Oke, betul. Save dulu, Mas. Ya. Oke. Ntar Pak, saya tuh pakai ini agak susah Pak. Oke, dicoba dulu. Tadi apa ya, Sen? Logout. Nah, ya, oke. Oh ya Pak. Oke, udah betul. Oke, yang lainnya ada yang masih belum ini? Yang lainnya, saya upload dulu gambarnya di ini ya, di apa, di e-learning. Nanti teman-teman download gambarnya, kita akan menggunakan, atau teman-teman bisa menggunakan gambar yang lain. Monggo silakan. Tapi yang ini saja yang logis gambarnya ya, jangan yang aneh-aneh. Oke. Di sini logo, saya buat logo gagal login gitu ya. Nah, silakan download. Belum muncul. Ya, sebentar ya. Silakan download logo ini. Assalamualaikum. Oke, ini lagi saya upload. Oke, sudah saya upload, bisa dicek di pertemuan 4 ya. Di sana gambarnya bentuknya PNG. Di-download dulu gambarnya. Kalau sudah di-download, ya, di-download dulu ya semuanya. Nanti saya buat satu directory di dalam SIM namanya image atau IMG. Oke, saya share dulu screen-nya di sini. Oke, jadi nanti saya akan buat satu folder lagi di dalam SIM ini. Jadi dia setara dengan DB ini ya. Sudah semuanya? Sudah di-download? Kalian download dulu aja. Nanti menempatkannya itu nanti. Nanti saya ini kan, saya tuntun. Di download terus ditaruh di HTDoc kan Pak? Iya betul, di HTDoc dibuat folder. Nah seperti ini. Jadi ini di SIM, saya akan buat folder. Perhatikan dulu, nyimpannya itu di mana supaya nanti kelihatan sistem teman-teman itu rapi sekali. Teman-teman tambahkan new folder di sini. Saya klik saja new folder. Saya tulis namanya di sini, nama foldernya IMG. Atau nanti kalian boleh image. Atau sementara kalau mau ikuti saja supaya nanti nggak bingung. IMG.
Saya enter di sini. Jadi kita punya dua folder di dalam SIM. Ada folder DB untuk menampung database kita. Kemudian ada folder IMG. Isinya mana? Isinya belum ada. Oke, kita kita ini dulu, kita copy dulu. Nah, saya udah punya di sini. Ini saya copy saja atau saya drag and drop di sini. Saya drag, pindahkan ke bagian IMG-nya. Oke. Nah, jadi di dalam IMG ini udah. Oke, gimana, Mbak? Nah, di dalam IMG ini udah punya satu image atau satu gambar ya di sini. Oke, cara lainnya selain di sini kalian bisa pilih, kalian masuk dulu ke, nah ini udah ada image ya, sudah saya tambahkan. Kalian bisa masuk ke project kalian, htdoc, ke SIM. Nah, kalian tambahkan folder di sini. Kebetulan saya udah nambahkan new folder saja. Nanti buat di sini namanya apa? Image atau IMG. Misalkan di sini karena udah ada IMG, jadi saya menggunakan image. Nah, gambarnya nanti kalian masukkan di dalam IMG-nya ini. Nah, ini cara manualnya. Ini bisa juga, nggak masalah. Yang terpenting di sini kalian udah punya gambarnya. Oke. Strukturnya seperti ini. Di dalam SIM kita ada file check login, ada file dashboard, file index, file koneksi, file logout, kemudian ada directory DB sama directory untuk IMG-nya atau image-nya. Di dalam IMG ada gambar klogin.png. Oke, kalau sudah kita akan buat satu file yang mana nanti kalau login-nya itu gagal, dia akan di-link-kan atau di-direct ke halaman ini. Oke, saya buat namanya di sini gagal_login.php. Silakan teman-teman tambahkan satu file namanya gagal_login.php. Di mana, Pak? Di IMG atau DB apa langsung di SIM-nya? Di SIM-nya. Di SIM. Oh ya, Pak, ya. Iya, betul. Di SIM-nya ya. Jadi, di image itu hanya gambar saja, di DB itu hanya database-nya saja. Oke, untuk file-file PHP-nya itu masih di sini. Sebenarnya koneksi ini masuk ke dalam yang namanya itu lib atau pustaka atau library, tapi di sini saya jadikan satu. Nggak apa-apa. Oke, kalau sudah di dalam, oke, saya masuk ke gagal login. Saya buat ini ya dulu HTML-nya. Oke, di sini title-nya saya buat gagal login. Oke, untuk body-nya itu nanti saya buat apa ya di sini? Mungkin ini aja. Login gagal. Oke, sementara saya buat seperti ini dulu aja. Kalau sampai sini udah semua? Sebentar, tak. Oke. Baru ngetik meta carset, Pak. Oh, kalian tidak otomatis ya ininya ya? Enggak, Pak. Wah. Cuma HTML-nya doang yang otomatis, Pak. Oke. Pakai tanda seru tinggal Enter saja. Tanda seru tinggal enter saja ya, seperti itu. Iya, Pak. Betul. Oke, tidak apa-apa, kita sembari menunggu teman-temannya yang lain. Oke, sudah ya.
Meta charset Belum, Pak. belum. Oke, kalau kalian mau menambahkan supaya login gagal ini stringnya kelihatan lebih bagus, mungkin bisa kalian buat menjadi bold. Bold itu artinya ini ya, tebal. Jadi huruf login gagal ini dicetak tebal. Kemudian kalian juga bisa menambahkan, saya menggunakan center saja di sini supaya lebih gampang. Jadi posisinya nanti ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah saya majukan saja. Nah, seperti ini. Nanti kita tambahkan gambarnya di sini. Atau sekalian aja ya kita tambahkan gambarnya. Jadi untuk menambahkan menyisipkan gambar di dalam halaman web, kalian bisa menggunakan img src. Src itu namanya source. img source, sumber gambar. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Oke, sumber gambar kita di mana? Oke, di sini sumber gambar kita ada di dalam image. Berarti kita tuliskan img. Nama foldernya adalah img. Kalau di sini nama folder kalian image, jadi tidak menggunakan img, melainkan image seperti ini. Karena saya menggunakan img, jadi di sini img. Kalau sudah img, gunakan slash untuk memisahkan antara folder dengan filenya. Nama filenya apa di sini? k-login.png. k-login.png. Nah, seperti ini. Oke, ada buka image, ada tutup image. Nah, seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ini nanti login gagal, tambahkan BR ya di sini ya. Jadi dia langsung ke enter nanti. Kalau tidak saya tambahkan BR nanti ini berantakan. Jadi dia modelnya inline. Login gagal terus gambarnya di samping. Jadi saya saya pilih BR, jadi memulai baris baru. Artinya image-nya nanti ini berada di baris baru. Oke, kalau sudah saya save, saya jalankan dulu. Oke, kok ini keluar ya? Oke, di sini gagal login. Gagal login itu ketika apa? Ketika passwordnya salah. Nah, di sini saya gunakan username dan password yang salah. Saya klik login, dia tidak bisa karena apa? Karena passwordnya salah. Kita kembali dicek login. Kalau passwordnya benar, dia akan mengeksekusi bagian yang ini. Dia akan langsung ngelink ke dashboard.php. Kalau misalkan username atau passwordnya itu salah, dia akan ke bagian else-nya ini. Sedangkan else di sini dia ngelinknya ke bagian index. Dia belum ngelink ke bagian gagal login. Jadi caranya gimana? Kalian tambahkan di sini gagal login. Jadi ketika passwordnya salah, dia akan langsung mengeksekusi file yang ada di file dari gagal underscore login ini. Oke, jadi dia langsung pindah ke sini. Langsung di ini ya, jadi program itu ada aksi-aksinya. Nah, aksi-aksinya itu langsung diserahkan ke gagal login. Nanti dia cari tahu perintahnya apa di sana. Nah, kita lihat di gagal login ini perintahnya apa. Dia menampilkan string ini. Seperti itu. Oke, kita contohkan di sini. Jadi di sini di cek login, bagian yang else, header location-nya sudah saya ganti. Yang sebelumnya index.php, saya ganti menjadi gagal underscore login.php. Artinya file yang ini tadi. Oke, saya reload. 123. Saya klik login. Nah, seperti ini tampilannya. Gagal login. Masih jelek tampilannya. Kita perbaiki dulu.
Silakan teman-teman ke gagal login. Yang pertama di sini ukuran gambarnya terlalu besar. Kita belum meminimalisasi ukurannya. Nah, caranya gimana? Kalian tambahkan properti. Ingat kalau saya katakan properti, properti pada gambar ini artinya kalian cari script atau kode program untuk gambar ini itu yang mana. Oh, ternyata kode program yang ini untuk menampilkan gambar. Kalau saya katakan tambahkan propertinya, berarti kalian tambahkan properti di sini. Propertinya apa? Propertinya adalah height dan width. Jadi height itu atas bawah, width itu kelebarannya. Nah, seperti ini. Height-nya itu saya mau 100 saja. Kemudian untuk lebarnya itu seperti ini ya. Ini juga 100. Seperti ini. Jadi kita menambahkan. Pak, itu seharusnya nggak dikasih ukuran, Pak. Hah? Apanya? Nggak dikasih kayak apa gitu. Kalau di garisannya kayak sentimeter gitu loh, Pak, maksudnya. Kalau di sini PX ya, pixel. Itu nggak perlu. Kalau kalian nanti, kalau di CSS itu kayaknya pakai PX biasa di sini. Kalau di sini nggak perlu kayaknya. Nanti kita coba, kalau memang ini nggak bisa, kita pakai PX, tambahkan PX. Kayaknya bisa deh, kayaknya kayak gini udah bisa. Udah? Tambahkan properti height sama width. Kalau sudah, kalian coba jalankan. Di reload aja udah cukup. Oke, hasilnya udah kecil ya. Hanya saja untuk gagal login-nya itu masih berada di atas. Saya mau ketengahkan ini, gimana caranya? Pakai BR aja, supaya nggak bingung ya. Oke. Nah, kalau kalian mau menggunakan CSS juga nggak masalah. Mungkin di sini ada teman-temannya yang memang jago CSS, silakan pakai CSS. Oke, belum ke tengah. Saya tambahkan lagi BR-nya di sini. Oke, pokoknya intinya posisinya berada di tengah. Nah, seperti ini. Nggak tahu Pak, BR-nya berapa biji, Pak? Nah, disesuaikan aja. Jangan ngikutin saya. Jadi disesuaikan. Kalau kira-kira udah di tengah, oke, udah cukup. Seperti itu aja. Oke, Pak. Oke. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan BR ya, biar ada selangnya. Space-nya maksud saya. Oke, BR. Jadi antara login dengan gambar ini nanti juga ada space. Nah, seperti ini. Monggo silakan, kalau mau ditambahkan silakan, enggak juga enggak masalah. Udah sampai di sini sudah semuanya? Kalau sudah, kalian bisa menuliskan string di sini. String yang dituliskan seperti apa? Misalkan di sini saya buat bold. Di sini juga slice bold. Misalkan username dan apa gimana nih? Atau password gitu aja ya. Anda salah. Kemudian username atau password Anda salah. Saya tambahkan BR lagi di sini. Oke, ini kalian bisa sesuaikan saja seperti apa maunya. Yang penting yang jelas di sini ada stringnya ya, yang menyatakan bahwa username atau password Anda salah, atau oke, di sini saya tambahkan atau Anda telah diblokir. Seperti ini. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Login gagal, username atau password Anda salah, atau Anda telah diblokir. Mungkin ataunya saya pindahkan ke bawah aja, biar nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Oke, silakan diinikan dulu. Nanti kita akan membuat gimana supaya ada tombol atau apapun itu
yang bisa mengembalikannya ke halaman form login kembali. Oke, sampai di sini udah semuanya? Sampun, Pak. Oke, kita akan buat gimana ketika gambarnya ini saya klik, dia akan kembali ke halaman loginnya. Nah, kalau kayak gini kan bingung nih. Oh, masa kita mau mau menggunakan tombol previous yang ada di sini, kan aneh ya. Jadi, kalian yang pertama bisa menambahkan tombol di bagian bawah atau bisa mengklik ketika kalian klik tombol klik gambar ini, dia akan kembali ke halaman login. Misalkan di sini. Saya akan menambahkan di luar image ya. Karena kalau di dalam image ini saya buatnya, otomatis nanti dia nggak akan keeksekusi. Jadi saya buat di luar. Oke, saya contohkan dulu aja kalau di dalam image. Oke, kalau saya buat di sini ref, karena untuk ngelink itu menggunakan ini ya, index.php. Nah, saya buat seperti ini dulu aja, sederhana. Nanti saya akan tambahkan properti yang lainnya. Oke, ini kan artinya linknya ini saya letakkan di dalam gambarnya. Kalau saya reload, sebentar, ini mau nggak ya? Dia nggak mau, karena dia berada di dalam gambarnya, nggak bisa. Nah, gimana supaya bisa, Pak? Letakkan di luar gambarnya ini. Jadi dia menutup dia membungkus gambarnya. Nah, linknya ini membungkus apa yang dibungkus gambarnya. Oke, ini saya buat seperti ini aja supaya nggak bingung. Tambahkan ini tadi href index.php, kemudian /a atau tutup untuk a-nya ini di luar daripada image. Nah, tutup image-nya masih di sini ya, masih di dalam. Oke, saya save, saya reload. Kalau saya klik ini, dia kembali. 1, 2, 3, saya salahkan lagi. Login, gagal ke sini. Nanti dia kembali. Oke, disalin dulu. Seperti ini. Atau kalian bisa menambahkan button di bawah gambar, silahkan. Nah, kalau saya nggak mau menggunakan button karena nanti ini ya. Atau saya tambahkan title aja di sini. Teman-teman bisa menambahkan properti title. Di mananya? Di dalam ini. Di dalam hrefnya. Bukan di gambarnya ya. Karena gambarnya ini udah dibungkus href. Jadi hrefnya ini udah cukup untuk mewakili gambar ini. Saya tambahkan title di sini. Saya coba dulu tambahkan title. Klik gambar untuk kembali ke halaman form, halaman login, gini aja. Nah, tahu ininya saya kapital semua. Oke, kalau sudah di save title-nya ini, title-nya ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya nanti kalian bisa lihat di sini. Saya reload dulu. Kursor yang ada di sini kalian arahkan ke gambarnya sampai dia membentuk jari tunjuk. Nah, nanti di situ ada info, klik gambar untuk kembali ke halaman login. Nah, itu sebenarnya udah cukup membuat si user itu paham gitu ya, bahwa dengan mengklik gambar ini itu kalian akan dikembalikan ke halaman login. Seperti ini. Jadi arahkan saja kursornya ke gambar. Nah, sampai jari tunjuk seperti ini, nanti akan muncul info seperti ini. Oke, seperti itu. Itu kegunaan daripada title. Property title. Nah, silakan disalin dulu. Setelah ini saya akan membahas tentang season lagi ya. Kemarin saya sempat menyinggung gimana cara membuat ketika saya login, saya logout, saya klik previous, dia itu nggak bisa kembali lagi. Nah, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya season nanti. Jangan-jangan di sini ada yang belum paham tentang season. Season ini udah dibahas, seharusnya itu di pemrograman web itu dibahas tentang season. Ada season, ada cards, yang satu saya lupa. Nah, season ini dia itu menyimpan
data di memori sementara namanya, atau temp memory. Nah, itulah kegunaan season. Jadi ketika username sama passwordnya saya masukkan ke season, otomatis username sama passwordnya itu saya simpan di dalam memori sementara. Nah, kapan? Kalau sementara ini kan bisa berakhir. Kapan berakhirnya? Ketika seasonnya ini saya matikan, saya destroy. Ketika logout. Jadi di logout itu ada season destroy. Kalau saya logout, berarti username sama password yang tadi saya masukkan ke dalam memori sementara itu kehapus lagi. Nah, itu namanya season. Nanti di sana sebenarnya ada yang namanya cache. Cache itu apa? Yang tulisannya C-A-C-H-E itu. Cache. Nah, itu cache namanya. Nah, kita juga bisa memanfaatkan cache ya. Kalau untuk data apa? Sebenarnya di HTML itu ada data bisa menggunakan database. Jadi HTML itu bisa kita gunakan sebagai database sebenarnya. Tapi ketika kalian nanti mematikan atau mengeluarkan browser kalian, datanya hilang lagi. Nah, seperti itu. Saya udah pernah nyoba soalnya. Oke, udah semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, diam-diam aja dari tadi kalau sudah. Sudah, Pak. Oke, dengerin cerita ya. Oke, saya kembali dulu. Nah, saya akan masuk sebagai Dian di sini. Saya login. Oke, masuk Dian di sini. Saya logout. Setelah saya logout, oke, di sini kalau saya back, dia bisa kembali lagi ke halaman dashboard. Sebentar, ini saya hapus dulu. Ini kalau saya reload, dia nggak bakalan logout lagi. Tuh. Bentar. Nah, ini kalau saya reload, dia nggak bakalan logout. Nah, itu permasalahannya. Jadi, pernah nggak kalian ketika logout sistem seperti ini, kemudian kalian back kembali, itu bisa masuk lagi. Itu kan aneh ya? Aneh nggak sih? Aneh sekali. Oke, caranya gimana? Di dalam dashboard, kalian bisa menggunakan if. Yang di-if-kan itu apanya, Pak? Yang di-if-kan itu adalah season-nya. Season yang ada di check login. Yang sudah kita buatkan season di sini adalah username sama password. Nah, username sama password inilah nanti yang kita gunakan di dalam dashboardnya ini. Oke, caranya gimana, Pak? Caranya, kalian silakan ke dashboard.php, kemudian ke bagian atas. Nah, yang ini udah paling atas ya, ke bagian atas, kalian buat tag PHP-nya dulu. Nah, seperti ini. Buat tag buka PHP, kemudian tag untuk tutup PHP. Oke, kalau sudah, kita perlu season start-nya di sini. Yang pertama, sebentar. Kita perlu season start. Ini harusnya ada mana dia? Season start. Nah, ini ya, season start. Jadi seasonnya kita mulai dulu di sini. Nah, kemudian baru kita buat if. Nah, if-nya itu seperti apa? Jadi, if-nya ini nanti akan mengecek apakah seasonnya itu kosong apa tidak. Kalau kalian udah logout, itu artinya seasonnya kosong apa tidak. Memori sementara tadi itu, memori temporarinya tadi itu udah kosong apa tidak kalau kalian logout. Ayo, dijawab. Halo? Halo, Iya, Pak. Pak. Nah, Halo, Pak. kalau tadi saya udah jelaskan, season itu dia menyimpan data. Nah, di sini data yang kita simpan itu adalah username sama password. Ketika saya login, itu artinya dia memulai season. Nah, season yang disimpan itu adalah username sama login. Nah, kalau saya logout, seasonnya itu dihapus. Artinya, memorinya itu jadi kosong. Nah, kalau misalkan di dashboard ini, yang kita cek apanya sih yang kita cek? Ada yang tahu nggak di sini? Jadi seperti ini contoh kasusnya. Saya logout dulu, biar teman-teman paham tentang season. Ini sebenarnya di pemrograman web udah diajarkan tentang season. Oke, saya masuk sebagai Dian dulu di sini. Saya masuk sebagai Dian. Ketika saya login, nah season username sama season password itu kesimpan di dalam memori namanya temporary memory atau memori sementara yang ada di sini. Entah saya nggak tahu di mana, di browsernya atau di mana. Jadi sepertinya di browsernya. Jadi memori kita itu tersimpan di sini.
Nah, yang tersimpan itu adalah, sebentar, saya buat di draw online, auto draw, supaya lebih jelas ya. Saya gambarkan di sini. Nah, jadi ketika saya melakukan login, sebentar, ini aja. Ketika saya login, nah ini ketika saya login, kalau loginnya itu berhasil ya, di sini kondisinya loginnya itu berhasil. Login ini akan menyimpan, aduh, gitu ya. Login ini akan menyimpan dua data. Yang pertama username, saya buat di sini username, itu username, kemudian yang kedua adalah password, P ini password. Nah, ketika saya logout, sebentar, ini saya buat. Nah, ketika saya logout, jadi ketika saya logout, kondisi memorinya itu udah kosong lagi. Seperti itu, makanya session namanya di sana adalah session destroy. Ketika saya login, username sama password itu masuk ke dalam memorinya. Nah, ini memorinya. Ketika saya logout, memori yang ini tadi saya gambarkan di sini. Nah, memorinya ini jadi kosong, tidak ada lagi username sama password. Artinya, yang kita cek di sini itu apanya? Memorinya. Jadi apakah Memorinya apa? iya, betul. Memorinya. Jadi memorinya itu dalam kondisi kosong atau tidak. Atau di sini seasonnya. Nah, kita bisa buat if kosong itu pakai apa? Empty ya. Kosong itu empty. Kemudian saya tambahkan di sini seasonnya itu gimana? Sebentar. Dollar. Oke, saya tutup dulu karena sedang ini azan ya. Saya mute dulu ya. Nanti saya kembali lagi. Izin Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Oke, kita mulai lagi. Eh, Tadi sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini udah ada season. Season yang akan kita gunakan di sini adalah season yang pertama itu season apa? Season username-nya. Ingat, di cek login yang kita jadikan sebagai season adalah username sama password. Penamaan yang di sini bebas ya, seasonnya. Jadi, nah yang di sebelah kanan ini, sisi sebelah kanan ini adalah kita ambil daripada dollar postnya. Nanti ini akan kita ubah. Kita nanti akan mengambil dari sisi query-nya. Jadi kita akan mengambil yang ada di database. Nanti kita akan ubah. Sama saja sebenarnya karena ketika username sama passwordnya benar, dia sama saja dengan yang ada di database. Seperti itu. Oke, di sini yang pertama adalah season untuk username-nya. Kemudian sebentar, ini untuk yang empty. Oke, di sini ya saya buat ya. Nah, n pakai n gini aja. Season n empty dulu. $_season. Nah, ini season untuk passwordnya. Oke, seperti ini. Jadi ada season untuk username, kemudian season untuk passwordnya. Oke, kalau sudah di sini teman-teman, nah di sini dia akan jadi kalau apa ya namanya ya? Kalau password sama username sama passwordnya itu hilang, seperti ini tadi. Kalau username sama passwordnya itu hilang di dalam memori, artinya seasonnya kosong ya, seperti itu. Dia akan menampilkan, ini saya copy aja sebentar, yang ada di gagal login. Nah, ini saya copy aja sampai dari sini, center ini, sampai center ini. Jadi ya, dari center buka sampai center tutup, ini saya copy, saya pindahkan di sini. Nah, ini nggak bisa. Karena apa? Karena tag-tag ini adalah tag HTML. Jadi tidak bisa kita gunakan di dalam tag PHP. Caranya gimana? Tambahkan echo di sini. Oke, di atasnya saya tambahkan echo. Menggunakan petik. Karena di sini udah petik 2, jadi saya gunakan petik 1 saja. Oke, tutupnya di mana? Tutupnya di sini, di center ini. Nah, seperti ini. Oke, mohon maaf. Nah, jadi kalau season username-nya kosong, kemudian season untuk password-nya itu kosong, dia akan mengeksekusi ini tadi. Sebentar. Di sini kata-katanya apa yang bagus ya? Mungkin maaf. Silahkan login kembali. Oke. Di sini mungkin saya buat Anda telah keluar dari sistem. Untuk masuk silahkan login kembali. Nah, kalau misalkan kosong, memorinya udah kosong, itu dia akan mengeksekusi yang ini. Jadi yang dieksekusi adalah echo ini, yang ditampilkan adalah string-string yang ini. Nah, kalau misalkan seasonnya itu masih ada, dia akan menampilkan yang bawah ini, tampilan yang bawah ini. Nah, yang ini ditampilkan semua. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah kita pindahkan aja. Jadi kurung buka di sini, kurung buka, ingat kurung bukanya di sini, kurung tutupnya saya cut, saya pindahkan ke bagian bawahnya. Nah, ini tidak saya ubah tag PHP-nya ini karena kurung ini masuk dalam tag PHP. Nah, di bawah yang paling bawah ini saya tambahkan tag PHP untuk kurung tutupnya. Saya paste di sini. Nah, ini untuk kurung tutupnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kalau misalkan saya coba lagi, saya reload dulu. Aman, tidak ada error di sini. Saya logout. Oke. Kalau masuk, saya masuk sebagai Dian.
Oke, saya sudah masuk. Kalau misalkan saya klik, saya logout dulu ya. Kalau saya logout, oke, saya keluar, logout, saya back lagi. Nah, maaf, silahkan login kembali. Anda telah keluar dari sistem. Untuk masuk, silahkan login kembali. Atau ininya saya hapus saja, kepanjangan ya. Di dashboard. Oke. Nah, ini saya hapus saja. Nah, jadi seperti ini. Maaf, silahkan login kembali. Anda telah keluar dari sistem. Jadi beda ya errornya. Ketika kalian salah password, kalau salah password, dia langsung menampilkan login gagal, username password Anda salah atau Anda telah diblokir. Kalau misalkan kalian sudah logout tapi ingin kembali lagi, nah ini jadi saya logout di sini, tapi saya ingin kembali lagi menggunakan previous. Nah di kasus sebelumnya itu bisa, tapi di sini udah nggak bisa lagi. Kalau saya previous, nah dia akan menampilkan maaf silakan login kembali, Anda telah keluar sistem. Nah ini udah nggak bisa. Ini dashboard ya, SIM dashboard. Ini kalau kalian enter ini udah nggak bisa lagi, karena sistemnya itu udah dihapus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar Pak, Oke. cocokin dulu. Ya, disalin dulu ya ini ya. Nanti dicoba, kalau misalkan error nanti dikonfirmasi ke saya. Kita cari kesalahannya di mana. Coba bawahnya Pak. Oke, bawahnya itu cuma ini aja. PHP buka sama PHP tutup, kemudian kurung tutup. Nah, kurung tutup ini untuk yang ini ya, untuk yang else-nya nih. Jadi else buka, kurungnya di sini, tutupnya di mana? Tutupnya di bawah. Nah, untuk kurung tutup ini adalah tag PHP. Ingat, kurung itu tagnya PHP tidak bisa diletakkan di HTML. Jadi kalian harus membungkusnya menggunakan tag PHP. Nah, ini untuk yang bagian bawahnya, cukup tambahkan ini saja. Di luar HTML, tutup HTML, ini udah paling bawah. Nah, untuk yang paling atas, tambahkan ini tadi, yang ini. Oke, seperti itu. Silakan disalin dulu. Semuanya sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Belum, Pak. Mas? Sudah? Belum, Pak. Oh ya, saya tunggu sebentar ya di sini. Pak, itu yang kelasnya dikosongin dulu, Pak. Yang mana? Sebentar. Yang mananya? Yang else tuh. Oh, Yang- yang else tuh tadi ya di bawahnya. Ya, Oh, ya, yang paham. isi daripada else ini adalah dokumen ini, HTML kita, yang kita tampilkan. Jadi kemarin kan isi daripada dashboard kita ini, yang saya blok ini. Else itu adalah ini, tampilan ini tadi, HTML ini. Nah, jadi kalau dia kosong seasonnya, dia akan mengeksekusi yang bagian ini, statement yang ini. Kalau misalkan else, dia akan mengeksekusi statement yang saya blok ini. Artinya dia masuk ya. Nah, kemudian di bagian bawah, kalian tutup kurung menggunakan ini, tag PHP. Seperti itu. Kalau sudah, silakan dicoba dulu. Kalau kalian login, terus kalian logout, kemudian kalian klik previous, di situ masih bisa apa enggak. Kalau masih bisa, berarti ada yang salah.
Setelah ini kita akan menampilkan username, nanti kita akan menampilkan username di dalam dashboard. Jadi di dashboard itu nanti di dashboard itu muncul tadi ini kan hello world, nanti itu muncul hello siapa yang login. Jadi dia akan menampilkan yang login itu siapa. Kalau misalkan yang login itu John, nanti John, kalau Dian ya Dian. Kita memanfaatkan season juga di sini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya login lagi di sini. Nah, saya login. Nah, di sini ada hello, word. Word ini nanti akan saya ganti menggunakan nama siapa, username siapa yang login. Nanti kalau setelah username berhasil, nanti kita akan menggunakan nama ya. Oke, caranya gimana? Kalian ke dashboardnya, kemudian cari kata word ini. Word ini di mana word ini? Tes. Ya, Halo. ya, halo? Gimana? Halo? Loh. Halo? Halo. Wah, ini trouble ya. Halo, Pak. Ya, ini tadi keluar sendiri dia. Oke, saya coba share lagi. Oke, udah ya? Udah saya share belum ini? Udah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Tadi sampai ingin menampilkan season ya. Jadi untuk menampilkan season itu bukan untuk menampilkan username kita memanfaatkan season. Nah, di sini ketika login nanti yang muncul hello bukan word lagi tapi si username yang login itu siapa. Nah, kalian wordnya ini kalian ubah. Word ini kalian hapus saja. Yang word ini kalian hapus. Kalian tambahkan tag PHP buka sama tag PHP tutup dulu. Seperti ini. Tag PHP buka, tag PHP tutup. Kemudian echo spasi kalian panggil seasonnya. Oke, saya gunakan season. Di sini saya spasi. Oke, tadi yang terdaftar itu seasonnya adalah season. Oke, sebentar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Jadi season yang terdaftar di cek login ini adalah season username sama password.
Jadi kita nggak mungkin dong ingin menampilkan password kita, pastilah username-nya yang kita tampilkan di sini. Nah, jadi saya tambahkan di sini username. Nah, seperti ini. Jadi code-nya seperti ini ya. Kalian cukup menambahkan satu baris ini saja. PHP buka, PHP tutup. Ingat kalau saya itu biasanya ketika menuliskan tag buka, saya langsung menuliskan tag tutup. Supaya nanti itu nggak kelupaan. Kalau saya pribadi ya. Karena itu udah kebiasaan lama. Oke, kemudian echo ini untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Kemudian season username. Yang kita ingin tampilkan adalah season username-nya. Oke, kita coba di sini. Saya logout dulu. Kita tampilkan hasilnya apakah dia masuk. Harusnya kalau login-nya berhasil, dia akan menampilkan Hello Dian. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Hello Dian. Yang ditampilkan ini apanya? Yang ditampilkan adalah username-nya, bukan namanya. Nah, gimana kalau kita ingin menampilkan namanya? Kalian salin dulu ini. Nanti kita akan coba menampilkan namanya. Kita akan banyak bermain di cek login nanti. Oke, ini bagian terakhir ya untuk hari ini. Jadi, bagian terakhir nanti kita menampilkan nama di dashboard-nya. Oke, ini disalin dulu atau udah semua? Yang PHP Sampun, Pak. sampun ya. Oke, bisa ya? Tadi bisa tampil semua username-nya di sini? Tampil, Pak. Tampil. Kebetulan Tampil. kebetulan di sini saya punya 2 akun, Dian dan Jack. Nah, saya coba logout menggunakan Jack. Ini namanya Hello Dian ya, karena yang masuk adalah Dian. Nah, kalau saya masuk sebagai Jack di sini, Jack, otomatis yang ditampilkan adalah Jack. Nah, itulah salah satu keunggulan dari season. Seperti itu. Kalian nanti bisa membuat multi user ya. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti akan saya jelaskan. Kita ke cek login dulu. Silakan teman-teman ke cek login semuanya. Ke cek login. Nah, di sini saya akan menambahkan satu season. Kita belum punya season nama di sini. Jadi kita akan menambahkan season nama. Kita tambahkan season namanya. Nah, di sini nama apa? Mau nama user atau nama admin? Nama user saja. Oke, kalau sudah sama dengan. Nah, ini gimana, Pak? Sama dengan value-nya itu kan kita belum ada. Sedangkan di sini value-nya yang masih ada username sama password. Caranya gimana supaya kita dapat value daripada nama usernya itu? Kalian cek di database kalian. Nama usernya ini ada nama admin di sini namanya ya. Nama _admin. Nah, kita panggil saja dari query yang sudah kita gunakan ini sebelumnya. Karena di sini select star. Kalau select star itu artinya semua atribut yang ada di sini itu akan dipanggil semua. Kita tinggal pecah saja atribut itu menggunakan apa? MySQL fetch array. Jadi kita memecahnya menggunakan array. Nah, di sini parameter yang kita gunakan adalah yang mana? Yang query ini ya. Oke, query seperti ini. Jangan lupa semikolonnya. Oke, seperti ini. Jadi, kita sudah mengambil data tabel admin, TB admin ini sudah kita panggil, hanya saja belum kita pecah. Nah, kita pecah menggunakan MySQL fetch array di sini. Yang kita pecah apa? Query yang ada di sini. Nah, ini kan ditampung dalam variabel yang namanya query. Nah, tinggal kita panggil aja query-nya. Daripada kalian harus menuliskan ini yang panjang sampai di sini. Jadi, kalian cukup tampung di satu variabel, kemudian dipanggil. Nah, R inilah yang kita gunakan untuk memanggilnya nanti. $R ini variabel ya, $R ini kalian tambahkan di sini. $R yang ingin kita tampilkan apa? Yang ingin kita tampilkan adalah nama _adminnya. Nah, di sini kalian tuliskan nama _admin. Oke, seperti ini. Season, nama user, atau mau kalian buat nama admin di sini juga nggak masalah. Misalkan nama admin, nah seperti ini. Ini boleh-boleh saja, nggak masalah ya. Atau nama user, bebas. Nama admin, nanti yang dipanggil adalah season nama adminnya ini. Oke, kita panggil.
R nama admin. Untuk nama admin yang di sini itu harus sesuai dengan yang di database. Nama underscore admin. Oke, kalau sudah teman-teman bisa cek hasilnya di sini. Saya masuk sebagai Jack Dian aja. Dian. Kok masih Dian? Ada yang tahu salahnya di mana? Halo. Nggak tahu, Pak. Wah, salahnya di dashboard. Di dashboard ini masih username. Belum kita ubah menjadi season. Oh, ya. Ya. Nama admin ya, Pak? Ya, Nama betul. admin benar, Pak, ya? Ubah menjadi nama admin. Silakan diubah menjadi nama admin. Nah, diganti di sini. Saya paste, saya save. Kalau sudah, saya reload, hasilnya Dian Pamungkas. Oke, kalau saya logout, misalkan di sini Jack saya pilih, kemudian Jack. Nah, di sini hello Jack. Kemudian kalau misalkan masuk sebagai Dian, yang tampil adalah hello Dian Pamungkas. Nah, seperti itu. Kita bisa memanfaatkan ini tadi. Oke, ini saya cuma menambahkan satu baris saja ya. Ini, dua baris, ini sama yang ini tadi. Yang saya tambahkan adalah yang ini. Kenapa kita perlukan ini? Kita akan mengambil data nama admin saja. Jadi untuk memecah ini tadi, ingat ya, kalau untuk memecah itu kalian pakainya MySQL fetch array. Itu untuk memecah ini menjadi satu-satu. Jadi user ID adminnya sendiri, nama adminnya sendiri, username-nya sendiri, passwordnya sendiri. Nah, karena di sini yang kita butuhkan hanya nama adminnya, jadi gunakan $R kurung siku petik 1 nama admin. Oke, cukup itu. Sampai di sini ada yang gagal? Atau namanya tidak tampil yang di dashboard ini tadi? Ini nggak tampil. Ada nggak yang tidak tampil? Hello Dian. Tampil semua ya? Enggak, Pak. Oke. Tampil, Pak. Oke, tampil semua. Nah, Enggak, Pak. oh, nggak tampil. Ada yang nggak tampil? Ada. Coba saya lihat. Zoom-nya di HP. Oh, zoom-nya di HP. Gimana ini? Tapi code-nya udah benar. Ini udah ditambahkan, Mas. $R MySQL fetch array udah ditambahkan. Udah. Coba lihat yang di dashboard, Pak. Yang di dashboard-nya itu cuma ini aja. Season nama adminnya aja. Masnya tinggal copy aja yang di sini. Season nama admin yang ini. Nah, ini di copy, dipastekan saja di dashboard-nya ini. Season nama admin ini dipaste. Kalau tadi nama user, jadi di sini nama user juga, jangan nama admin. Ada yang lain yang belum bisa? Mbaknya tadi gimana? Bisa, Mbak? Hah? Punya saya error, Pak. Loh, kok bisa error? Punya saya error, Pak. Coba lihat. Di-share dulu. Ini saya logout. Share dulu screen-nya. Pakai HP, Pak. Wah. Ada lagi yang gagal? Punya mbaknya tadi gagal nggak? Bisa? Belum bisa, Pak. Loh, kok belum bisa? Sebentar. Masnya errornya di mana, Mas? Di file yang mana? Kemudian di line yang keberapa? Baris keberapa? Cek login di line 13, Pak. Cek login line 13 itu isinya ini ya? Iya, Pak. Isinya yang mana? Yang R ini atau yang mana? Oh. Ini udah benar belum, Mas? Coba dicek lagi ininya. $R sama dengan MySQL fetch array kemudian query. Nah, query ini variabel loh, Mas. Variabel yang diambil dari atasnya ini. Kalau sudah, tinggal tambahkan saja seasonnya satu baris ini. Ada yang tidak tampil? Nah, kalau ada yang tidak tampil, ini bisa kalian ubah menjadi seperti ini. R, kemudian.
Nah, ini diubah aja semuanya. Kayaknya tidak masalah. Oke, ini artinya kita mengambil langsung ke database-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mengambil username, password, nama adminnya itu langsung dari database-nya semua. Seperti ini. Oke, saya coba dulu. Sebentar. Kalau gagal nanti nanti saya perbaiki. Saya coba dulu ya sebentar ya di sini. Dian, kemudian Dian. Oke, berhasil ya, tetap ya. Nah, ini kalian bisa gunakan langsung dari query yang ada di sini. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Oke, berarti kesalahannya di sini. Kurang titik koma, Pak. Oh, wah. Alah. Jangan lupa, Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Mbaknya, coba kalau masih kosong, pakai yang ini aja, Mbak. Kalau masih belum ada namanya ditampilkan, pakai ini nanti kemungkinan besar bisa ditampilkan. Udah bisa kok, Pak. Udah bisa? Oke. Yang lainnya? Belum, Pak. Belum. Belumnya di mana, Mas? Bisa, Pak. Bisa ya? Di dashboard. Oh, di dashboard. Dashboardnya cuma nambah ini aja, Mas. Nah, ini tadi. Nah, sisa nama adminnya ini sesuaikan saja dengan yang Masnya buat. Kalau di sini saya buat nama admin, kalau tadi nama user, otomatis di dashboardnya juga menjadi nama user. Gitu. Oke, udah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, artinya materi kita hari ini udah selesai. Next, kita akan masuk ke bagian ini ya. Kita akan buat cara mengubah password, akunnya itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan membuat di sini nanti mungkin saya buat profile aja ya. Profile daripada wisatanya. Nanti perlu kalau ada galeri nanti perlu kita buat juga galeri wisatanya. Jadi nanti ini, ya jadi nanti ini jadi satu website gitu, jadi satu sistem informasi pariwisata berbasis website. Nah, ini juga bisa kalian kembangkan nanti untuk TA kalian, tugas akhir juga bisa kalian kembangkan menggunakan aplikasi ini. Oke, seperti itu. Tidak ada pertanyaan sampai di sini atau ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum ada. Kalau ada nanti silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Mata kuliah yang kemarin, Pak. Yang mana? Yang HT akses. Jadi tuh yang HT akses di publik tuh, Pak, kalau saya pasang di punya saya, nggak bisa kebuka, Pak. Publiknya nggak kelihatan. Harus dihapus dulu HT akses yang publiknya. Oh gitu. Yang opsional. Oh, yang opsional. Itu Ya. sebenarnya HT akses itu untuk membuat multi view tuh, Pak. Multi iya, view. itu untuk memprivatkan directory kalian aja sih sebenarnya. Kenapa? Pastinya nggak bisa. Lama tuh nggak bisa, Pak. Terus tuh saya hapus aja biar bisa buka Oh, HT aksesnya. oh gitu. Oke, yang nggak masalah.